salam sehat. Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di bab 5, kalor dan perubahannya. Kita akan membahas mengenai asas Black dan perpindahan kalor. Kita semua pasti pernah mandi dengan air hangat. Biasanya kita akan mencampur air panas dengan air dingin. Nah, setelah dicampur air panas, suhunya turun karena melepas kalor. Dan air dingin, suhunya naik karena menerima kalor. Pertanyaannya, berapakah kalor yang dilepas air panas dan kalor yang diterima air dingin? Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Joseph Black. Berdasarkan percobaannya, Joseph Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Pernyataan ini dikenal dengan asas Black. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q tetap menggunakan rumus M kali C kali delta T. Jika benda yang melepaskan kalor adalah benda 1, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda 2, maka rumusnya menjadi M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Maka jika delta T-nya kita ubah, rumusnya menjadi M1 kali C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2 kali C2 kali TC kurang T2, di mana TC itu adalah suhu campuran. Perhatikan dan simaklah contoh soal berikut ini. Oke, kita masuk contoh soal. Yang pertama, air bermasa 200 gram bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 400 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukanlah suhu akhir atau suhu campuran. Suhu campuran. Nah, sekarang sebelum menjawabnya, kita bikin grafiknya. Nah, di grafik ini kita lihat ini ada suhu, di sini kalor. Yang pertama tadi ada air yang suhunya 80 derajat Celcius. Ini yang nanti di benda pertama, air yang pertama. Sedangkan yang kedua ini yang suhu 20 derajat Celcius. Nah, nanti ini akan dicampurkan, akan menghasilkan suhu campuran. Nah, di sini delta T-nya ini T1 kurang T campuran. Sedangkan yang di sini nanti delta T-nya ini adalah TC kurang T2. Jadi di sini kita bikin nanti delta T1, ini delta T2. Ya. Nah, selanjutnya yang diketahui, selalu sebelum mengerjakan soal tulis yang diketahui. Dari soal kita ketahui M1 itu 200 gram, T2 suhu T1 suhu yang pertama 80 derajat Celcius. Massa yang kedua, massa yang air yang kedua itu 400 gram dan suhunya 20 derajat Celcius. Sedangkan C itu adalah simbol dari kalor jenis 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Suhu campuran TC. Oke, kita jawab. Nah, rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas kita bikin air yang pertama, Q terima itu air yang kedua. Jadi kita bikin rumusnya M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Ya. Nah, di sini karena yang dicampur itu sama-sama air, jadi kalor jenisnya ini sama. Jika angka sama angkanya, ini bisa kita matikan. Nah, jadi rumusnya M1 kali delta T1 sama dengan M2 kali delta T2. Oke, kita masukkan angkanya. M1 tadi berapa? 200 gram. Jadi 200 gram dikali delta T1. Delta T1 itu T1 kurang TC. Berarti kita bikin T1 kurang TC sama dengan M2-nya tadi berapa? 400 gram. 400 gram dikali, nah delta T2 kita lihat di sini, delta T2 TC kurang T2. Jadi kita tulis TC kurang T2. Nah, kita masukkan dulu angka yang suhunya. Berarti kita tulis kembali 200 gram kali T1 tadi 80 derajat Celcius kurang TC sama dengan 400 gram kali TC kurang 20 derajat Celcius. Oke, nah seperti kalau ada seperti ini perkalian,
dipisahkan dengan tanda kurung dan ada di sini persamaan kurang atau tambah. Nanti yang 200 ini kalikan satu-satu dia ke dalam. Oke, yang pertama 200 kali 80. 200 kali 80 itu 16.000 gram derajat Celcius. Satuannya kita satukan ya. Dikurang 200 gram kali TC. Berarti 200 gram kali TC. Sama dengan, nah sama juga seperti ini. Kita kalikan satu-satu. 400 gram kali TC kurang 400 kali 20 itu 8.000 derajat gram derajat Celcius. Nah, seperti yang dipelajari matematika, ini merupakan variabel, ya. Jadi kita satukan variabel yang sama. Nah, ini gram derajat Celcius sama dengan yang ini, itu kita satukan. Gram suhu campuran, ini gram suhu campuran kita satukan nanti. Nah, sekarang ini kita pindahkan karena melewati sama dengan tanda negatif jadi positif. Berarti 16.000 gram derajat Celcius tambah 8.000 gram derajat Celcius sama dengan, ini kita pindahkan karena ini negatif sama seperti jadi positif. 400 gram TC tambah 200 gram TC. Oke, ini kita jumlahkan. Ini hasilnya 24.000 gram derajat Celcius sama dengan, ini kalau kita jumlahkan 600 gram TC. Nah, sekarang kita cari TC. Berarti yang 600 kita pindahkan atau dipindahkan di sini yang TC-nya sama dengan, berarti ini 24.000 gram derajat Celcius dibagi 600 gram. Nah, kalau ini kita lihat satuannya, gramnya bisa kita matikan. Nah, angka 20 kita matikan. 24 bagi 6 itu bisa hasilnya 4. Nah, berarti hasilnya TC itu sama dengan 40 derajat Celcius. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Ini soalnya sepotong es yang masanya 50 gram saat berada pada titik leburnya, berarti titik lebur nanti suhunya 0 derajat Celcius. Dimasukkan dalam bejana berisi 200 gram air bersuhu 100 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Jika dianggap tidak ada kalori yang terserap pada wadahnya, berarti kalorinya tetap utuh ya. Setelah terjadi keseimbangan termal suhu nanti dia seimbang. Maka suhu campurannya adalah, nah kita gambarkan grafiknya. Di sini ada 3 kalor yang bekerja nanti di sini. Nah, yang pertama kalor yang dilepas yang dari suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang kedua nanti dia ketika esnya sudah mulai melebur semua, suhunya naik. Dan yang ketiga ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk es itu melebur semua. Nah, itu yang minggu lewat kita pelajari, itu adalah kalor laten atau kalor lebur. Nah, di sini nanti delta T1 itu T1 kurang TC, sedangkan delta T2 di sini itu adalah TC kurang T2. Nah, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui itu massa es 50 gram, suhu es 0 derajat Celcius, massa air itu 200 gram, suhu air 100 derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram. Nah, yang ditanya apa? TC. Oke, yang ditanya adalah TC. Nah, kita jawab. Ini rumusnya tetap Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q lepasnya tadi hanya Q1, sedangkan Q terimanya itu ada 2, Q3 dan Q2. Kita masukkan rumusnya. Yang Q1 berarti M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan, ini yang Q3 tadi kalor lebur, berarti MS kali kalor lebur S, kita tutup kurung, tambah Q2, dia sudah jadi air, ada penambahan suhu, berarti M2 kali delta T2, bukan delta T2, kali C2 kali delta T2. Oke, nah kita masukkan angkanya. Berarti M1 tadi yang dia air yang 100 derajat Celcius 200 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius kali delta T, berarti tadi 100 derajat Celcius kurang TC. Ini kita bikin tanda kurung sama dengan
Nah, ms itu bagi berapa massa es? 50. 50 gram kali 80 kalori per gram. Tambah. Nah, di sini yang S-nya tadi semua sudah jadi air, berarti masanya tetap 50 gram kali 1 kalori, karena massa jenis air, dia sudah jadi air ya. Gram derajat Celcius kali delta T. Delta T di sini berarti TC kurang 0 derajat Celcius. Kenapa 0 derajat Celcius? Karena di sini suhunya ketika esnya semua sudah melebur tetap masih suhu di awalnya itu 0 derajat Celcius. Makanya kita bikin nanti di sini ya, TC kurang T2, T2-nya itu 0 derajat Celcius. Oke, nah kita selesaikan angkanya. Berarti ini dulu kita kalikan. Kita kalikan berarti gram bisa mati. Dia 200 kali 1 itu 200 kalori per derajat Celcius kali 100 derajat Celcius kurang TC sama dengan, nah yang ini kita satuannya bisa kita matikan, berarti 4000 kalori tambah, nah ini dulu kita sederhanakan, kita selesaikan, berarti 50 kalori per derajat Celcius kali TC kurang 0 derajat Celcius. Nah, ini kita selesaikan, dia berarti kita kalikan ke dalam sama seperti yang nomor 1 tadi, satu-satu kita kalikan dia. Berarti ini kita kalikan derajat Celciusnya mati ya. Berarti 20.000 kalori kali 200 kalori derajat Celcius kali TC. Berarti 200 kalori per derajat Celcius kali TC sama dengan 4000 kalori, ini tetap tambah, ini kita selesaikan, berarti dia 50 kalori per derajat Celcius kali TC kurang 50 kali 0, berarti 0. Nah, di sini kita satukan dia yang variabelnya sama, kalori dengan kalori, kalori derajat Celcius kali TC dengan kalori derajat Celcius kali TC. Oke, ini kita pindahkan. Berarti 20.000 kalori ini jadi negatif kurang 4.000 kalori sama dengan 50 kalori per derajat Celcius kali TC. Yang ini kita pindahkan karena ini negatif jadi positif, 200 kalori per derajat Celcius kali TC. Nah, ini kalau kita kurangkan 16.000 kalori sama dengan 250 kalori per derajat Celcius kali TC. Nah, TC yang mau kita cari berarti TC sama dengan, ini kita bagi dengan 250. 16.000 kalori dibagi 250 kalori derajat per derajat Celcius. Berarti satuannya ini kita bisa matikan, nanti derajat Celciusnya jadi naik ke atas. Itu hasilnya TC sama dengan 64 derajat Celcius. Inilah suhu airnya setelah es tadi yang 0 derajat Celcius dicampurkan dengan air 200 gram yang suhunya 100 derajat Celcius. Demikian contoh soal. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Kita sudah pelajari bahwa kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Perpindahan kalor terjadi karena partikel-partikel zat bergetar dengan hebat dan membentur partikel lain di sekitarnya. Susunan atom-atom zat padat sangat berdekatan, sehingga atom-atom saling bertumbukan dengan atom yang ada di dekatnya ketika kalor dirambatkan. Atom akan menumbuk atom tetangganya secara berantai, sehingga panas berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan atom-atom zat tetap pada tempatnya, tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi berlangsung pada benda padat terutama logam. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan mengantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor,
sedangkan isolator bahan yang mengantarkan panas dengan buruk. Perpindahan panas yang kedua secara konveksi. Perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat. Konveksi terjadi jika mengalami pemanasan. Pemanasan menyebabkan perbedaan massa jenis. Bagian zat yang dipanaskan akan memiliki massa jenis yang lebih kecil, sehingga lebih cepat naik dibandingkan bagian zat yang lebih dingin. Konveksi terjadi pada air dan udara. Contohnya memanaskan air. Ikut percobaan konveksi. Labu ukur berisi air dimasukkan kalium permanganat berupa serbuk yang berwarna ungu, kemudian dipanaskan menggunakan lilin. Serbuk kalium permanganat akan larut dan memberi warna ungu pada air. Perhatikanlah, air yang berwarna ungu akan naik berlahan ke atas. Mengapa ini terjadi? Karena air yang dipanaskan akan membuat massa jenisnya lebih kecil sehingga bergerak ke atas. Air dingin akan turun dan jika sudah panas akan naik lagi. Dan proses ini akan terus berlangsung sampai semua temperatur air sama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel zat. Contoh yang lain adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Sedangkan angin darat terjadi pada malam hari, di mana daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas laut lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Siklus ini terus terjadi sehingga terjadilah angin darat. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi hanya terjadi dalam gas maupun dalam ruang hampa udara. Contohnya sinar matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi maupun konveksi. Jadi, perpindahan panas matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi. Contoh lain, ketika berada di dekat api unggun, kita akan merasakan hangat akibat radiasi kalor dari api unggun. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Berdasarkan suhu, jika panas benda lebih besar dari panas lingkungan, maka makin besar kalor yang diradiasikan benda ke lingkungan. Jika suhu benda lebih rendah, maka makin besar pula kalor yang diterima atau diserap benda dari lingkungan. Berdasarkan warna, semakin gelap warna suatu benda, maka semakin cepat menyerap kalor dari lingkungannya. Contohnya permukaan pemanas air yang memanfaatkan panas matahari atau solar heating berwarna gelap atau hitam supaya lebih cepat menyerap sinar matahari. Sedangkan seragam sekolah umumnya berwarna terang atau putih. Mengapa? Supaya ketika belajar menggunakan seragam tidak cepat merasa gerah atau kepanasan. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan hewan yang berdarah dingin seperti buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, buaya memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Pencegahan perpindahan kalor diaplikasikan pada pembuatan termos, di mana bahan-bahan pembuatan termos diatur supaya tidak terjadi perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Contohnya pada sumbat dibuat dari plastik atau gabus, karena plastik dan gabus merupakan bahan isolator yang baik. Celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara supaya tidak terjadi perpindahan panas secara konduksi.